datang kembali di channel YouTube Ruang Perspektif. Hari ini kita akan kembali membahas topik berkaitan dengan marketing. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube Ruang Perspektif dan klik tanda lonceng di sampingnya. Terima kasih. Pembahasan kali ini berkaitan dengan efek jangkar, yaitu menjual produk dengan memancing angka yang lebih tinggi. Ada dua toko yang menjual baju di mall atau di outlet. Toko pertama menarik pembeli dengan tulisan Rp200.000. Toko di sebelahnya atau toko kedua memasang tulisan dengan angka Rp350.000. Namun dicoret dan menulis angka di bawahnya dengan Rp200.000. Siapa yang akan menarik pembeli dan menjual barang yang lebih banyak? Ya, tentu saja toko kedua. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Mereka yang sering pergi ke tempat perbelanjaan, apakah itu swalayan atau mall, tentu mengetahui hal ini. Seluruh konsumen tanpa terkecuali lebih memilih produk yang ditempeli dengan harga diskon di sebelah harga tinggi yang diberi tanda X atau silang. Meskipun membeli barang yang tidak langsung dibutuhkan, mereka biasanya berkata seperti ini. Saya sungguh beruntung hari ini. Atau, saya beruntung mendapatkan ini dengan harga yang murah. Ini adalah salah satu teknik marketing untuk membuat pelanggan merasa seolah-olah membeli dengan harga yang lebih murah dengan cara sengaja menulis harga yang lebih tinggi tetapi menjual dengan harga yang lebih rendah atau lebih murah. Orang-orang akan berpikir bahwa itu diskon, padahal kenyataannya itu bukan diskon. Karena terlalu sering digunakan, kebanyakan orang kini sudah tahu bahwa diskon itu adalah taktik bisnis atau diskon sebenarnya itu adalah palsu. Namun, yang mengejutkan, teknik diskon sampai saat ini masih bekerja dengan baik dan manjur untuk dipakai. Mengapa bisa demikian? Penyebabnya dikenal sebagai efek jangkar atau anchoring effect. Konsep ini dicetuskan oleh psikologi dan pengamat ekonomi perilaku Daniel Kahneman bersama Amos Tversky. Anchoring berarti menurunkan jangkar agar kapal bisa berlabuh, di mana setelah itu kapal hanya dapat bergerak di dalam batas antara jangkar dan tali yang melekat pada kapal tersebut. Kahneman dan Tversky melakukan percobaan yang menarik. Setelah mengumpulkan subjek di depan rolet yang bertuliskan angka 1 hingga 100. Kemudian peneliti berkata seperti ini. Coba tebak angka yang keluar setelah Anda memutar rolet ini. Apakah lebih besar atau lebih kecil daripada persentase negara-negara Afrika yang tergabung di PBB? Subjek kemudian memberikan jawaban rasio yang mendekati berdasarkan angka yang muncul dari rolet. Subjek yang mendapatkan angka 20 mengatakan antara 10 sampai 30. Dan subjek yang mendapatkan antara 50 menjawab antara 40 sampai 60. Demikianlah penilaian para subjek sangat dipengaruhi oleh angka yang pertama kali muncul atau diperoleh secara kebetulan. Hal ini pun dibuktikan dalam buku Technique of Choice in the Moment karya pengamat ekonomi perilaku Christopher C. Ia meminta para subjek menuliskan 3 digit terakhir nomor ponsel masing-masing di selembar kertas kosong. Kemudian mereka bertanya seperti ini. Coba tebak periode runtuhnya Roma. Para subjek tanpa terkecuali memberikan jawaban dengan angka yang mirip dengan nomor telepon mereka. Dari sini pun kita dapat mengetahui bahwa angka yang lebih dulu ditemui menjadi acuan yang memengaruhi penilaian subjek. Ini menunjukkan bahwa efek jangkar dapat sangat membantu saat menjual produk atau dalam berbagai negosiasi keuangan ataupun harga. Jika Anda menjual smartphone terbaru seharga 3 juta di sebuah pusat perbelanjaan atau toko HP,
Memasang harga normal adalah tindakan yang naif atau kurang tepat. Coba memasang harga lebih tinggi, misalnya 3,5 juta rupiah. Kemudian dicoret dan tulislah harga normal di sebelahnya atau di bawahnya. Setelah itu beritahu pelanggan seperti ini. Sampai minggu lalu, produk ini dijual dengan harga 3,5 juta rupiah. Hari ini kami akan menjual lebih murah, yaitu hanya 3 juta rupiah. Anda akan sangat menyesal jika melewatkan kesempatan ini. Contoh lain, katakanlah Anda seorang karyawan perusahaan periklanan yang sedang bernegosiasi dengan pihak pengiklan tentang nilai pesanan iklan. Jika biaya produksi semula misalnya 50 juta, maka bernegosiasilah dengan cara seperti ini. Total biaya produksinya sebenarnya adalah 80 juta. Namun mempertimbangkan kondisi perusahaan yang belakang ini memburuk karena dampak wabah COVID-19 atau Corona, kami akan mengusahakannya untuk menekannya untuk menjadi 50 juta rupiah. Tidak hanya dalam pemasaran ataupun marketing, efek jangkar juga kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah teknik yang anehnya mampu memperdaya hati meskipun sudah dicurigai. Jika Anda bisa memanfaatkan efek jangkar dengan baik dan sesuai pada tempatnya, Anda akan dapat membuat orang lain membuka dompetnya dengan senang hati.